waktu lewat. Ceritanya, ini adalah virus penyebab rabies yang sedang berinkubasi dan dia bernama Lissa virus. Akhirnya aku bangkit juga. Sepertinya aku ada di dalam tubuh manusia. Waktunya beraksi. Replikasi no jutsu. Dengarkan aku baik-baik. Sekarang kita ada di tubuh manusia. Apa kalian sudah tahu apa tugas kalian? Maaf, lupa lagi, bos. Dasar virus. Dengar ya, kalian harus pergi ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ada di mana sih, bos? Sistem saraf pusat itu ada di otak dan sumsum tulang belakang. Kalian pergi ke otak dan acak-acak sistem limbik yang ada di otak. Sistem limbik adalah sistem yang mengatur emosi seseorang dan terletak di otak. Siap, bos. Kalau gitu kami berangkat sekarang ya, bos. Tunggu dulu. Kalau sudah menguasai sistem limbik, apa kalian tahu harus ngapain lagi? Kita akan menyebar ke seluruh tubuh dan paling utama ke kelenjar ludah. Cerdas. Dan jangan lupa ciri khas dari penyakit yang kita buat ya. Siap, bos. Setelah bereplikasi, virus rabies akan mulai bergerak menuju sistem saraf pusat dan mulai menyerang sistem limbik yang ada di otak. Dia adalah amigdala, salah satu bagian otak yang termasuk dalam sistem limbik yang terdapat pada otak. Dia berperan dalam proses emosi. Siapa kalian? Kami virus penyebab rabies, Bang. Apa? Rabies? Mulai dari saat ini, kami penguasa tempat ini ya, Bang. Pada tahap ini, rabies sudah masuk stadium sensorik, di mana penderita rabies mulai merasakan emosi yang tak tentu, seperti panik, cemas, mudah marah, dan lain-lain. Bro, kamu udah bisa pergi sekarang. Oke, aku harus bereplikasi dulu. Brother semuanya, menyebarlah dan kacaukan seluruh tubuh ini. Dan jangan lupa untuk pergi ke otot kerongkongan. Kita tunjukkan ciri khas dari penyakit rabies. Siap! Bro, aku pergi ke kelenjar ludah sekarang ya. Siap, bro. Oh, jadi ini kelenjar ludah. Wahai kelenjar ludah, keluarkan air liur sebanyak-banyaknya. Virus rabies akan menyerang kelenjar ludah dan menyebabkan penderita mengalami hipersalivasi yang membuat penderita mengeluarkan banyak air liur dari mulutnya. Siapa kamu? Aku virus penyebab rabies. Mau apa kamu di otot kerongkongan? Aku mau bikin kalian berkontraksi. Ampun, Bang. Ketika virus rabies sudah menyerang otot di kerongkongan, ini akan menyebabkan kekakuan di otot kerongkongan, sehingga penderita akan kesulitan menelan dan akan mengalami sesuatu yang mengerikan yang disebut hidrofobia. Inilah yang menjadi ciri khas penyakit rabies, yang menyebabkan penderita mengalami ketakutan terhadap air. Hypersalivasi dan hidrofobia menunjukkan penderita rabies sudah masuk pada stadium eksitasi. Guys, kalian tahu gak? Seseorang yang terkena rabies, 99,9%-nya meninggal karena terlambat dalam penanganannya. Babang otak sharing info ya, supaya bisa selamat dari penyakit rabies. Hal pertama yang harus dipahami, virus rabies bukan hanya menular dari air liur anjing ya. Ingat ya, tidak hanya dari anjing, tapi bisa juga dari kucing, monyet, kelelawar, dan hewan mamalia lainnya. Kedua, pahami ciri-ciri hewan di sekitar yang terjangkit rabies. Ciri-ciri yang paling terlihat jelas adalah hewan menjadi sangat agresif dan mengeluarkan air liur dan busa dari mulutnya. Lalu, virus rabies tidak hanya masuk melalui luka, tapi bisa juga masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Katakanlah seseorang tergigit oleh binatang yang terjangkit rabies. Hal pertama yang harus dilakukan adalah cuci bagian luka dengan air mengalir selama 5-10 menit. Dan jangan lupa gunakan sabun. Setelah itu, keringkan dan bersihkan dengan alkohol 70%. Jika sudah melakukan proses pembersihan, segera pergi ke dokter untuk melakukan tahap selanjutnya yang akan disarankan oleh dokter. Jangan menunggu lama, guys. Karena jika rabies sudah memunculkan gejala-gejalanya, peluang untuk selamat akan sangat kecil.